Di sebuah pagi yang aneh di kerajaan padang pasir, seekor unta tiba-tiba duduk di singgasana raja. Tidak ada yang tahu bagaimana binatang itu bisa masuk ke ruang istana, duduk manis seperti penguasa, dan bahkan mengangguk-angguk seolah mengerti kebijakan ekonomi kerajaan. Raja pun murka. Panggil Abu Nawas. Ini pasti perbuatannya. Tak sampai 10 menit, Abu Nawas datang sambil menyeruput teh dari cangkir milik penjaga istana. Wahai raja yang penuh karisma dan aroma dupa mahal, katanya santai. Apa gerangan yang membuat langit istana tampak mendung meski tak ada awan? Raja menunjuk unta yang masih duduk santai. Itu, apakah kau menyuruh unta ini mengkudeta aku? Abu Nawas tertawa sambil mendekati unta. Ia menepuk kepala si unta lalu berkata, "Ampun Baginda, ini unta yang ingin mencari pekerjaan baru." Katanya, pekerjaan di kandang unta sudah tidak menjanjikan. Gajinya kecil, tunjangan pasir tidak cukup, dan cuti tahunan pun cuma sehari. Maka ia ingin mencoba menjadi raja. Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan membunuh yang berusaha ditahan dengan sopan santun kerajaan. Tapi sebelum raja sempat mengamuk, seorang permaisuri masuk dengan ekspresi cemas. "Baginda," katanya, "ada yang lebih genting dari unta yang menduduki tahta." Raja menyipitkan mata. Apalagi sekarang? Para istri di seluruh kerajaan sedang berdemonstrasi. Mereka ingin bekerja. Katanya para suami malas, cuma tidur, makan, dan main catur pasir sepanjang hari. Raja hampir pingsan. Apa? Para istri bekerja? Itu melawan adat kerajaan. Permaisuri menyela. Justru karena adat itulah mereka menuntut perubahan. Mereka bilang sudah cukup mencuci surban dan menanak nasi gurun setiap hari. Raja berpaling ke Abu Nawas. "Kau!" teriaknya. "Kau pasti terlibat dalam gerakan ini." Abu Nawas mengangkat tangan. "Saya hanya mendengarkan keluhan mereka sambil minum teh dan memijat kaki unta. Tapi saya bisa bantu selesaikan, asalkan Baginda mau mendengarkan dengan kepala dingin." Raja mengangguk. "Baiklah, kalau kau bisa menyelesaikan masalah ini tanpa menyalahi adat, tanpa membuat para suami memberontak, dan tanpa membiarkan para istri jadi terlalu bersemangat, maka aku akan memberimu hadiah, 1 gudang kurma dan 1 kolam susu unta. Tapi kalau gagal, kau akan jadi pengasuh unta tua di gurun selatan." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kesepakatan yang manis dan gurih, Baginda." Abu Nawas pun mulai keliling desa-desa. Di desa Al-Ketiduran, ia menemukan para suami sedang tidur di beranda sambil menguap dan beralasan menyerap energi matahari. Para istri mereka sibuk menjemur pakaian, menyiram kaktus, dan sesekali menahan amarah. Di sana ia bertemu seorang istri yang bernama Ummu Salamah. "Kami ingin bekerja, Abu Nawas," katanya sambil menyapu halaman. "Suami kami hanya tahu cara main gundu pasir. Setiap malam kami yang menghitung pengeluaran, mereka cuma menghitung bintang." Abu Nawas mengangguk. "Dan kalian ingin bekerja di luar rumah?" "Betul. Kami bisa menenun, berdagang, bahkan menyusun strategi perang lebih baik dari mereka." Salah satu suami yang mendengar langsung bangun dari tidur. "Hei, itu penghinaan terhadap kaum pria." "Kalau begitu, buktikan," tantang Abu Nawas. "Aku akan membuat sebuah lomba. Lomba antara para istri yang ingin bekerja melawan para suami yang katanya masih perkasa." Raja yang mendengar ide Abu Nawas langsung tertarik. "Lomba? Menarik. Aku akan buatkan teka-teki.
Siapa yang bisa menjawab lebih cepat, maka dialah yang boleh memutuskan apakah para istri boleh bekerja atau tidak. Dan inilah teka-teki dari raja. Ada seorang wanita membawa matahari di keranjang, bulan di tangan kanan, dan angin dalam selendangnya. Ia berjalan ke pasar tapi tak membeli apa-apa, namun kembali dengan emas di kepalanya. Siapakah dia? Para suami mengerutkan kening, lalu menyalahkan sinar matahari yang terlalu menyilaukan. Sementara para istri mulai berbisik-bisik. Ummu Salamah maju dan berkata, wanita itu adalah istri cerdas yang membawa anaknya. Anaknya adalah matahari baginya. Bulan adalah cahaya harapan. Angin adalah doa-doanya. Ia ke pasar bukan membeli, tapi belajar. Dan emas di kepalanya adalah ilmu. Semua diam. Raja mengangguk perlahan. Jawaban yang mengejutkan. Abu Nawas tertawa. Wahai baginda, bukankah jawaban seperti itu hanya bisa datang dari mereka yang memang siap untuk bekerja? Raja tak bisa membantah, tapi ia tidak mau kalah. Baik, tapi akan ada satu tantangan lagi. Para istri boleh bekerja, asal mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa menghidupkan keluarga tanpa membuat para suami merasa tidak berguna. Abu Nawas pun memulai proyek barunya, kamp pelatihan suami produktif. Lokasinya berada di pinggir kota, dekat oasis yang terkenal sebagai tempat nyepi unta. Disinilah, untuk pertama kalinya dalam sejarah kerajaan Padang Pasir, para suami dikumpulkan untuk belajar, memasak, menjahit, menyapu, memerah susu unta, bahkan mengelola keuangan rumah tangga. Seorang suami bernama Abdullah menjerit di hari pertama pelatihan. Aku prajurit, bukan tukang kebun. Mengapa aku harus belajar menyiram tanaman? Abu Nawas tersenyum. Karena, wahai Abdullah, saat istrimu menyiram hatimu dengan cinta setiap hari, kau tak pernah protes. Kini saatnya kau membalasnya dengan menyiram kaktus. Para istri yang menonton dari kejauhan tertawa terpingkal-pingkal. Sementara itu, Ummu Salamah dan para istri lainnya mulai membuka pasar kaktus dan kurma. Mereka menjual hasil kebun, barang tenunan, dan bahkan jasa bercerita pengantar tidur yang laris karena cerita mereka lebih menarik dari dongeng para suami. Raja yang mendengar ini mulai panik. Jika ini dibiarkan, para wanita akan menjadi pemimpin pasar. Lalu para pria tinggal menjadi pemegang kantong belanja. Maka raja pun membuat jebakan baru. Sayembara, siapa paling dibutuhkan? Dalam satu hari, siapa yang lebih banyak dicari orang? Para suami atau para istri? Buktikan siapa yang lebih dibutuhkan oleh rakyat. Hari itu dimulailah pengamatan seluruh kerajaan. Para istri dilarang keluar rumah. Para suami disuruh menggantikan semua pekerjaan. Pagi hari, seorang anak menangis karena sarapannya hanya air putih dan roti keras. Penjual sayur kelabakan karena salah satu suami mencampur tomat dengan batu akik. Seorang pemuda datang ke apotek, lalu malah diberikan lada bubuk untuk mengobati demam. Di pasar, para suami yang menjual dagangan mulai berteriak tak karuan. Kurma murah, 3 dapat 1, maksud saya 1 dapat 3, apa sih? Sementara para istri di rumah diam-diam tertawa dari balik jendela. Siangnya, istana penuh laporan kegagalan. Raja menghela napas. Abu Nawas, aku menyerah. Para istri memang dibutuhkan. Tapi aku tak bisa biarkan para suami kehilangan harga diri. Abu Nawas mengangguk bijak. Maka mari kita buat mereka bekerja bersama. Abu Nawas mengusulkan undang-undang baru bernama UU Padupadan Rumah Tangga Pasir Nomor 1 Tahun Unta. Isinya,
Para istri boleh bekerja selama suami mendukung. Para suami wajib belajar satu keahlian rumah tangga. Setiap rumah tangga diberi kartu kerja bahagia yang mencatat kontribusi suami dan istri. Jika kartu penuh dalam sebulan, akan dapat hadiah cinta dari istana, liburan ke oasis gratis, pelatihan menanam pohon cinta, atau sekadar segenggam pasir wangi. Rakyat bersorak. Para suami akhirnya sadar, jika tidak berubah, mereka akan ditinggal zaman dan istri. Raja mengumumkan, mulai hari ini, tak ada lagi suami tidur pagi-pagi tanpa alasan, dan tak ada lagi istri disuruh diam di rumah tanpa tujuan. Di hari penutupan sayembara, Abu Nawas memberikan hadiah. Sebuah cermin besar diletakkan di tengah lapangan kota. Di cermin itu tertulis, "Wahai suami dan istri, jika kalian ingin melihat siapa yang paling penting dalam rumah tangga, lihatlah dan jangan lupa tersenyum bersama." Seluruh rakyat berkumpul, tertawa, dan merenung. Mereka berdiri berdua-duaan di depan cermin, saling merangkul, saling mengakui bahwa rumah tangga bukan tentang siapa yang bekerja dan siapa yang tinggal diam, tapi tentang kerjasama, cinta, dan segelas susu unta hangat di malam hari. Abu Nawas pun pamit dari lapangan sambil membawa sekeranjang hadiah dari para istri dan suami. "Wahai Abu Nawas," tanya seorang anak kecil, "apakah kau tidak takut istrimu juga ingin bekerja nanti?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Kalau dia mau bekerja, aku akan dukung. Tapi aku tetap akan jadi yang bangun paling pagi untuk merebus air teh, supaya dia semangat bekerja. Dan siapa tahu, nanti dia yang bayarin aku makan siang." Seluruh rakyat tertawa, dan unta di istana, ia akhirnya jadi ikon pariwisata karena dianggap sebagai unta pertama yang nyaris jadi raja. Beberapa bulan setelah diterapkannya padu padan rumah tangga pasir, kehidupan masyarakat tampak harmonis. Para istri bekerja dengan produktif, pasar ramai, dan bahkan kerajaan memiliki surplus pemasukan dari pajak kerajinan tangan dan jasa edukasi para istri. Namun, masalah baru muncul. Para suami mulai cemburu karena istri-istri mereka menjadi lebih terkenal, lebih sukses, bahkan ada yang diundang jadi pembicara di Simposium Nasional Wanita Padang Pasir. "Istriku diundang ke istana raja tetangga. Aku cuma diminta beli garam ke warung," keluh seorang suami bernama Bilal. "Istriku masuk koran, aku cuma masuk got waktu bantu nyapu," keluh suami lain, Samir. Para suami mulai mogok kerja. Lagi. Raja pun panik. Lagi. "Apa-apaan ini, Abu Nawas? Kau menyelesaikan satu masalah, lalu munculkan 3 masalah baru." Abu Nawas mengusap janggutnya. "Ini bukan masalah, tuanku. Ini tahapan evolusi ego lelaki yang sudah terlanjur nyaman dengan status quo." "Raja, lalu bagaimana solusinya?" Abu Nawas tersenyum. "Kita buat sayembara baru. Ajang suami hebat. Siapa bilang lelaki tak bisa bersaing?" Sayembara digelar di alun-alun Permadani. Hadiahnya menggiurkan. Seekor unta turbo, 1 minggu libur kerja, dan gulungan emas sebanyak berat tubuh istri masing-masing. Tantangan dari raja, membuat sarapan ternak dalam waktu 10 menit. Menjahit baju anak-anak dari karung gandum. Menulis puisi cinta untuk istri dan membacakan di depan umum. Dan yang paling mengerikan, menenangkan 5 anak kecil yang menangis bersamaan tanpa membentak. Peserta pertama, suami bernama Malik, pingsan di ronde keempat. Peserta kedua, Usman, malah menangis lebih keras dari anak-anak. Namun, kejutan muncul ketika seorang suami kurus bernama Hamzah
yang biasanya diam, berhasil menyelesaikan semua tantangan dengan anggun. Ia membuat sarapan nasi kurma keju, menjahit kaftan mungil dengan sulaman hati, lalu membaca puisi. Istriku yang tercinta, engkau adalah bintang di langit hatiku, dan aku hanyalah debu di sajadah cintamu. Seluruh alun-alun sunyi. Para istri tersenyum haru. Para suami tertegun. Raja berdiri dan bertepuk tangan. Hamzah, kau membuat para suami sadar bahwa cinta dan kebanggaan tidak datang dari dominasi, tapi dari pengakuan dan kerjasama. Tapi, saat suasana sedang adem, datanglah kelompok misterius bernama Aliansi Mandiri Tanpa Suami, atau disingkat AMTS. Kelompok ini berisi wanita-wanita yang kecewa pada suami mereka. Mereka tidak percaya lagi pada institusi pernikahan dan menyerukan untuk hidup bebas tanpa pasangan. Pimpinannya adalah Zanuba, mantan istri saudagar kaya yang ditinggal kawin lagi dengan unta betina, atau begitulah katanya. Zanuba berseru, "Untuk apa menikah jika akhirnya hanya jadi pelayan? Ayo hidup bebas. Tidak ada masak, tidak ada cuci baju, tidak ada ngurus suami bau ketek." Para wanita muda mulai tertarik. Bahkan ada yang melempar cincin kawin ke sumur. Raja semakin cemas. "Abu Nawas, aku takut nanti rakyatku semua jadi jomblo. Nanti siapa yang jaga keturunan kerajaan? Masa aku harus cari cucu lewat dukun pengganda bayi?" Abu Nawas, tenang saja. Tenang, tuanku. Ini saatnya kita melakukan operasi rebut hati. Abu Nawas menyamar sebagai penyair pengembara dan menyusup ke markas AMTS. Di sana, ia mulai berdiskusi dengan Zanuba dan pengikutnya. "Abu Nawas, apakah kalian benar-benar ingin hidup tanpa cinta?" "Zanuba, kami sudah cukup dengan cinta. Kami mau tenang." "Abu Nawas, kalau begitu, apakah kalian tenang sekarang?" Zanuba, ya, sebenarnya belum. Tapi tenang itu bukan tujuan utama, kan?" Abu Nawas lalu memainkan kecerdikannya. Ia mengundang para wanita AMTS ke sebuah pertunjukan teater berjudul Suami Impian, kalau saja mereka mau mandi dan masak. Di teater itu, para suami yang sudah ikut pelatihan tampil dengan keren. Mereka menyanyikan lagu cinta, berdansa dengan irama padang pasir, bahkan menyajikan teh hangat sambil membaca puisi. Zanuba tak tahan. Ia menangis dan berkata, "Kalau dulu mantanku begini, aku pasti cium dia tiap pagi." Para wanita AMTS pun luluh. Gerakan itu bubar, dan mereka kembali membuka hati. Saat semuanya tenang, Raja tiba-tiba mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. "Aku akan menikah lagi." Seluruh rakyat terdiam. Ratu pertama, yang duduk manis di singgasana, mendelit. Tapi sebelum sempat melempar bakiak, Raja berkata, "Aku akan menikahi pekerjaanku sendiri. Karena aku sadar, selama ini aku juga kurang adil pada ratu dan rakyat. Aku terlalu sibuk menikmati kuasa." Tepuk tangan menggelegar. Abu Nawas muncul sambil membawa piala kocak bertuliskan, "Untuk raja paling dramatis sekerajaan timur." Raja tertawa, lalu berkata, "Abu Nawas, kau memang gila. Tapi gila yang dibutuhkan dunia." Dan kerajaan kembali damai. Epilog, surat cinta dari rakyat. Suatu hari, Abu Nawas menerima surat dari seorang anak kecil. "Wahai Paman Abu Nawas, terima kasih karena membuat ibuku bahagia. Ayahku jadi rajin mandi, dan kami anak-anak bisa belajar dari rumah tangga yang penuh tawa. Tolong jangan pernah pergi, dan tetaplah mengajari kami bahwa cinta bukan hanya tentang siapa yang bekerja lebih keras,
tapi siapa yang mau belajar memahami? Abu Nawas tersenyum, melipat surat itu, lalu menatap langit. Ia berkata pelan, "Terkadang, pekerjaan terberat dalam hidup adalah membujuk orang dewasa untuk bersikap seperti anak-anak yang saling sayang." Dan ia pun pergi ke tempat berikutnya untuk menyelesaikan masalah aneh lainnya, entah itu ular yang jadi kepala desa, ikan yang ingin kuliah, atau tikus yang jadi penasihat keuangan.